Salam sejahtera jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Kupang. Melalui ibadah online pagi ini, kita akan belajar bersama melalui topik khotbah Responding with Courage atau menanggapi dengan keteguhan hati. Marilah kita berjalan dengan iman yang diwujudkan dalam keteguhan hati. Selamat beribadah. Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita naikkan puji dan syukur kita bagi Tuhan kita. Setiap hari ini kita masih rasakan kasih dan kebaikan-Nya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
Salam, selamat pagi untuk kita semua dalam khotbah pada pagi hari ini, yaitu secara online untuk kita semua. Terutama Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan topik Walking by Faith. Dengan subtemanya yaitu Responding with Courage, yaitu bahwa iman mempunyai cara kerja, salah satunya itu punya keberanian. Nah, untuk belajar ini, pada pagi hari ini, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai 24. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan, aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Ayat 20, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel untuk mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan cabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, berikanlah kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam sistem kehidupan ini ada 2 respon yang sering terjadi, terutama situasi yang sulit seperti sekarang ini. Yaitu yang pertama, ada hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Dan yang kedua adalah hal-hal yang dapat kita ubah. Untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah, seperti misalnya dalam situasi ini sudah banyak korban nyawa, bahkan korban ekonomi, di mana banyak yang telah mengalami kehilangan pekerjaan, bisnis, mungkin usaha juga yang sudah hilang. Akibat dari pandemi ini dan banyak hal yang lain lagi. Nah, respon kita yaitu harus menerima dengan hati yang tentram, menanggapi ini. Kenapa? Karena bila kita memaksa untuk mengubahnya, maka kita akan menjadi stres. Karena hal-hal ini tidak bisa kita ubah. Ini di luar kendali kita. Bahkan menyebabkan kita semakin frustasi. Karena situasi ini kita harus tahu dengan persis sebagai orang beriman, bahwa pastinya seizin Allah.
Amin. Karena tidak ada apapun yang terjadi di muka bumi ini tanpa seizin Allah. Sedangkan yang kedua ada hal-hal yang memang bisa kita ubah. Seperti pola hidup kita untuk bertahan bahkan beradaptasi dengan situasi ini. Bagaimana kita bisa beradaptasi dalam menghadapi pandemi ini. Yaitu bagaimana cara kita menyiapkan pangan untuk rumah tangga kita. Bagaimana cara kita berkomunikasi yang dulunya tanpa masker sekarang harus pakai masker. Bahkan cara berusaha karena dengan situasi ini banyak muncul bisnis online. Cara kelola rumah tangga kita. Bahkan masih banyak hal yang lain. Memang ini termasuk hal-hal yang mudah untuk kita ubah. Hal-hal yang bisa kita ubah. Tapi tidak semudah saya bicara. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sudah menjadi lifestyle, menjadi kebiasaan kita. Dan sekarang kita mau rubah. Dan ini butuh iman. Iman yang direspon dengan keberanian dan keteguhan hati untuk mengubahkannya. Di sini butuh tindakan iman. Kalau kita tidak melakukan tindakan iman untuk mengubah ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang kalah dalam hidup ini. Akhirnya, kalau kita terjebak di sini, kita akan menjadi pecundang. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa mengokohkan keteguhan hati dan keberanian kita untuk mengubahkan hal-hal yang bisa kita lakukan, terutama dalam situasi sekarang ini. Untuk itu mari kita belajar dari kisah Elia yang tadi kita sudah baca dari 1 Raja-Raja ayat pasal 18 ayat 17 sampai 24 ini. Yaitu bagaimana kita bisa mengokohkan hati kita, keteguhan hati kita, keberanian hati kita di dalam diri kita untuk mengubahkan hal-hal yang bisa kita lakukan. Terutama dalam menghadapi situasi sekarang ini. Untuk itu kita akan masuk pada poin yang pertama. Yaitu keberanian untuk melihat akar masalah di masa lalu. Sekali lagi, keberanian untuk melihat akar masalah di masa lalu. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 sampai 20 sampai 19. Di sini mari kita sama-sama melihat dan belajar dari 2 orang. Yaitu Raja Ahab di satu sisi dan Nabi Elia di sisi yang lain. Mari kita lihat yang pertama ini Raja Ahab. Dalam kisah ini kita sama-sama tahu bahwa Raja Ahab secara turunan adalah orang yang dipilih oleh Allah karena dia orang Israel. Tetapi cara hidupnya ini berlawanan dengan kehendak Allah. Beberapa hal yang dicatat dalam 1 Raja-Raja ini bahwa Ahab mengambil istri bukan dari bangsanya. Bahkan ikut menyembah dewa dari istri. Bahkan kehidupan keluarganya memberi contoh kepada bangsa Israel untuk menyembah para Baal. Nah, dampak dari sini karena si Ahab tidak taat kepada Allah, maka apa yang terjadi dengan kondisi bangsa Israel pada waktu itu? Yaitu tidak turun hujan. Sesuai dengan perkataan Elia. Yaitu bahwa tidak akan turun hujan. Sampai Elia berkata turun hujan, baru turun hujan. Dan dalam kisah ini diceritakan bahwa 3 tahun mengalami kekeringan. Tidak ada embun turun atas Israel. Dan ini suatu bencana. Nah, kemudian dalam situasi yang sudah sulit seperti ini, Ahab
bukannya mencari solusi bagaimana menghadapi kekeringan, menghadapi kelaparan dan segala macam. Yang terjadi adalah dia memilih untuk menganalisis masalah kekeringan, kelaparan ini adalah penyebab karena perkataan Elia. Dan karena dia tahulah Elia yang pernah berkata bahwa tidak turun hujan dan perkataan ini keluar dari Nabi Allah, maka dia perintahkan untuk mencari Elia untuk membunuhnya. Dan ketika dia berjumpa dengan Elia dalam kisah itu, dia juga masih menuduh bahwa Elia lah penyebab kesukaran setelah kekeringan berjalan 3 tahun. Mari kita lihat kepribadian Ahab dalam kisah ini. Apa artinya untuk kita sekarang? Nah, untuk itu ciri-ciri orang yang seperti Ahab ini, seperti yang tadi saya sudah deskripsikan si Ahab ini, maka ini mewakili kehidupan orang-orang Kristen yang mengaku Kristen, mengaku percaya Allah, rajin gereja, rajin beribadah dan bla bla bla, tetapi tidak menyembah Allah dengan cara yang benar, punya hubungan pribadi dengan yang benar, hidup yang kompromi, ya. Bahkan kalau dideskripsikan sebagai seorang laki-laki, maka Ahab ini adalah laki-laki yang hidup kompromi dengan dosa. Bahkan di kisah ini bahwa dia seorang laki-laki yang takut kepada istrinya. Kenapa takut kepada istrinya? Buktikan dengan dia menyembah Allah atau dewa daripada istrinya. Dan juga teladannya ini menyebabkan orang lain ikut jatuh dalam dosa. Berapa banyak dari kita yang punya hidup seperti itu. Bahkan dalam menghadapi situasi yang sulit ini, Ahab memilih untuk menyalahkan orang lain. Berapa banyak juga dalam kehidupan kita sehari-hari ketika menghadapi masalah atau berhadapan dengan sesuatu yang sukar, yang sulit, kita menuduh orang lain, bahkan pihak lain atau sesuatu di luar dirinya. Tidak memilih untuk mengoreksi diri, menemukan akar masalah, dan tidak mau mengubahkan apa yang memang bisa diubah. Dan dalam kisah ini, kita mau melihat bahwa ini adalah awal dari kehilangan identitas atau jati diri daripada si Ahab. Yang notabene sebagai orang yang dipilih Allah. Karena dia seorang raja. Nah, itu sisi yang dari Elia, dari Ahab. Dan apa yang kita pelajari di sana. Dan bagaimana kita melihat sisi Nabi Elia. Di sini juga sama. Elia secara turunan juga dia adalah orang yang dipilih Allah. Karena dia orang Israel. Dan dia hidup berkenan kepada Allah. Sekalipun orang-orang di sekitarnya tidak menyembah Allah yang hidup. Hidup menerima hal-hal yang tidak bisa diubahkan. Kenapa? Karena ketika menghadapi kesulitan itu, kekeringan dan kelaparan yang menyeluruh di seluruh bangsa itu, dia terima kenyataan itu. Dan dia bisa mengubah apa yang dia bisa ubah. Kenapa? Karena dia mendengar suara Tuhan dengan jelas. Bahwa pergi ke sungai Kerit. Di sana Allah akan memelihara dia. Dan dia pergi ke sebelah timur sungai Yordan. Di Kerit. Dan di sana dikisahkan dalam Alkitab. Bahwa dia minum dari sungai Kerit. Dan untuk makan pagi, siang dan sorenya, burung gagak yang mengantarkannya. Ini mendeskripsikan apa? Bahwa ketika situasi semakin sulit, kita bisa menerima kenyataan
dan taat kepada Allah, terutama mendengar petunjuk Allah, mujizat pasti terjadi. Ada pemeliharaan di pihak Allah. Allah akan memelihara kita. Kemudian beberapa waktu kemudian sungai Kerit kering. Apa yang terjadi? Tuhan bicara, lo pergi ke Sarfat. Nanti di sana ketemu seorang janda. Dan itu dari kisahkan bahwa dia melanjutkan kehidupan di masa sulit itu, dipelihara hidupnya oleh seorang janda. Artinya bahwa Elia tahu akar masalah, tahu dengan persis, dan dia tidak memaksa kehendaknya. Dan dia bertanggung jawab atas perkataan dia 3 tahun yang lalu bahwa tidak akan ada hujan, bahkan embun selama 3 tahun. Sampai dia berkata, hujan turun, baru hujan turun. Nah, dalam kisah ini kita belajar dari Elia apa maknanya untuk kita. Ini adalah ciri-ciri anak Tuhan, ciri-ciri orang Kristen, ciri-ciri orang yang iman dan perbuatannya selaras. Atau sama persis kepercayaan dan perbuatannya. Ini adalah manusia Allah yang hidup. Yang berani menyatakan akar masalah. Dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan suatu masalah. Bahkan menerima segala risiko dari perkataannya. Ini membuktikan bahwa supaya kita menjadi manusia Allah, kita harus mempercayai Allah seluruhnya kehidupan kita. Dan ketika ada masalah, hadapi. Jangan takut. Dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Terutama dalam situasi sulit seperti ini, mari kita belajar untuk melakukan hal yang demikian. Baik, kita selanjutnya akan masuk pada poin yang kedua, yaitu keberanian untuk melihat realitas di masa sekarang. Banyak orang yang ketika takut melihat realitas atau masalah di masa lalu, akar masalah di masa lalu, maka dia juga akan masuk kepada orang-orang yang tidak mampu melihat realitas hari ini. Sama juga masih dalam 1 Raja-Raja 18, tapi ayatnya 20-22 pada poin yang kedua ini. Mari kita lihat Ahab dalam ayat-ayat ini. Apa yang terjadi dengan Ahab? Yaitu bahwa dalam ayat 20-22 masih mengisahkan bahwa Raja Ahab masih merasa benar dengan keputusannya. Dan memilih untuk menentang Allah dan nabinya. Belum bisa terima kenyataan. Belum bisa terima keadaan sekarang. Keadaan real di depan mata dia belum bisa terima. Masih hidup dalam alam-alam imajinasinya. Bahkan kalau bahasa gaulnya hidup dalam halusinasi. Bahwa penyebab tidak turun hujan atas Israel gara-gara perkataan Nabi Elia. Jadi dia belum move on. Karena peristiwa ini 20-22 ini sudah pada posisi ada di atas Gunung Karmel. Sudah 3 tahun kekeringan itu melewati. Artinya bahwa Ahab masih menyimpan dendam kepada Elia selama 3 tahun. Lihat itu saudara. Berapa banyak di antara kita yang sudah sukar, sulit, tidak terima kenyataan, kasih salah orang lain lagi. Bahkan itu di situ dikatakan bahwa Ahab mau ikut Elia ke Gunung Karmel. Dengan bawa nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 dan nabi-nabi Asyera yang berjumlah 400 serta orang banyak sebagai saksi, tapi tidak bawa istrinya Isabel itu yang menjadi biang kerok masalah yang terjadi di bangsa Israel. Artinya kita mau belajar apa dari sini? Ini adalah ciri-ciri dari orang yang
tidak tahu diri, tidak kenal dirinya siapa. Bahkan menyangkal kenyataan yang sedang terjadi hari ini. Hidup secara nyata di dunia ini, tetapi dengan cara hidup yang masih penuh dengan penyangkalan. Hidup yang tidak terima kenyataan. Berapa banyak di antara kita, saya banyak melihat status di media sosial penuh dengan halusinasi. Hidup lain, halusinasinya lain. Ini bahasa kerennya adalah golongan-golongan orang denial. Orang-orang yang hidup tidak pada kenyataan yang sebenarnya. Ini ciri-cirinya lanjut bahwa hidup ini sudah hancur, sudah rusak, tetapi masih bilang aman saja, baik-baik saja. Kenapa? Karena real unrealnya tidak jelas. Bahkan mampu mempertontonkan kepada orang lain. Hidup dengan tidak berani untuk melihat akar masalah di masa lalu. Dan hidup yang hari ini dalam kenyataan sehari-hari hari ini sifatnya sangat dominan. Yaitu selalu menyalahkan orang lain atau sesuatu di luar dirinya. Ini ciri-ciri daripada Ahab. Berapa banyak di antara kita yang masih dengan pola atau ciri yang seperti itu. Bapak Ibu, berita pagi hari ini, kalau masih ada, ini kesempatan bagimu di masa sulit ini. Kesempatan untuk introspeksi diri, memperbaiki diri, untuk bertobat. Dan mari kita lihat Elia dalam status ini. Yaitu Elia berani memutuskan dan mengajak orang lain juga untuk buat pilihan. Jadi statusnya berbeda dengan si status Ahab. Status Ahab tadi penuh dengan halusinasi. Tetapi Elia tidak. Dia berani menghadapi kenyataan ini. Dengan menentang sesuatu yang keliru, yang salah. Berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko. Bahkan sesuatu yang amat sangat berani. Kenapa dia berani lakukan? Karena dasarnya adalah firman Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah gagal atas janjinya. Dia pasti tepati janjinya. Itu yang menjadi dasar bagi kita orang benar untuk mempercayai Allah. Kemudian bukan cuma hanya itu, dia mampu mempertanggungjawabkannya. Dibuktikan dengan dia berkata kepada bangsa itu, berapa lama lagi kamu bercabang hati? Berapa lama lagi kamu bimbang? Tegas, jelas. Karena firman Tuhan yang lain berkata bahwa orang yang hidupnya cabang hati atau bimbang tidak akan menerima apa-apa, kata firman Tuhan. Untuk itu, di sini juga dalam peristiwa ini muncul golongan manusia lain. Yaitu manusia tanpa keputusan, yaitu orang banyak, yaitu bangsa Israel. Yang ketika Elia tanya, mau pilih Baal atau pilih Allah, tidak menjawab. Ini adalah golongan-golongan manusia yang hidup tanpa keputusan. Hidup hanya sekadar hidup. Kalau pagi ikut pagi, siang ikut siang, malam ya malam. Hidup yang mengalir. Ikut arus. Orang-orang yang seperti ini adalah ciri-ciri orang yang seperti pada khotbah minggu kemarin. Bahwa ini adalah orang-orang seperti ikan yang sudah mati. Yang berenang. Tetapi ikut arus. Kenapa? Karena ikan hidup pasti berenang melawan arus. Artinya ini adalah orang-orang yang hidup tanpa memberi makna. Orang-orang yang hanya sekadar penuhi bumi ini. Bahkan menjadi beban bagi orang lain. Berapa banyak di antara kita yang masih dengan cara hidup seperti itu. Semaunya, seenaknya. Kesempatan untuk bertobat. Terutama dalam masa sulit ini.
Mari kita lanjutkan pada poin yang ketiga, yaitu keberanian untuk melihat kepastian di masa depan. Yang terambil dari 1 Raja-Raja ayat pasal 18 ayat 22 sampai 24 dan ayat 36 sampai 37. Mari kita lihat apa yang kita belajar dari Ahab di sini, di range ayat ini. Yaitu bahwa ketika nabi-nabi Baal dan Asyera mulai kesurupan menunggu api dari langit, api dari manapun itu tidak datang-datang. Di sini Ahab diam, di sini Ahab masih terjebak dengan masih menyalahkan Elia, belum move on, belum bisa terima kenyataan, bahkan belum bisa melihat ada masa depan di sini. Apa artinya? Bahwa kalau kita menjadi orang-orang yang masih terus-menerus menyalahkan orang lain, maka kita punya hati akan mengalami kecenderungan untuk tidak dapat melihat masa depan. Bahkan pasrah, masih terus berharap atas ketidakpastian. Bahkan hidup dalam spekulasi. Yang biasa kita katakan siapa tahu, semoga, mungkin kiranya. Kalau dia orang intelektual yang bagus, dia akan membuat analisis praduga. Tetapi tidak mampu mengubahkan hal-hal yang sebenarnya bisa dia ubah. Bahkan ada yang hidup sampai nekat untuk merusak diri sendiri tanpa dasar yang jelas. Seperti yang dilakukan oleh para nabi, Nabi Baal dan nabi-nabi Asyera tadi. Ini perbuatan yang konyol. Berapa banyak juga dari kita yang karena stres tidak ada jalan keluar, yang mengharapkan sesuatu tapi tidak terselesaikan, menghukum diri sendiri, mencelakai diri sendiri. Kenapa? Kalau kita terjebak dalam situasi ini, mari kita bertobat. Ini kesempatan. Kenapa? Karena hidup kita untuk mampu bisa melihat sesuatu di masa depan, hanya Allah. Hanya Allah. Dan mari kita lihat dalam kisah ini tentang Nabi Elia di ayat 36-37. Di situ memberitahukan kepada kita bahwa Nabi Elia melakukan tindakan iman, yaitu keberanian untuk melihat kepastian berdasarkan firman Allah. Karena Allah pasti menempati janjinya, bukan sesuatu spekulasi. Iman berbeda dengan spekulasi. Spekulasi itu sesuatu yang dugaan. Tapi iman dasarnya firman Allah. Dan Elia tahu itu. Bahkan karena keberaniannya ini, dia mampu bahkan mau mempertaruhkan nyawanya. Kenapa? Ada 450 nabi Baal di sana, 400 nabi Asyera, seluruh bangsa Israelnya naik ke atas bukit Karmel itu. Ada Raja Ahab di sana. Semuanya tidak memihak kepada Elia. Dia tahu resikonya. Tetapi kebenaran firman Allah, tidak dapat dibatalkan. Dan Elia tahu. Nah, pelajaran apa yang kita peroleh dari sini? Yaitu bahwa kalau pengenalan akan Allah secara pribadi dengan benar akan mewujudkan iman yang teguh. Yaitu mempunyai keberanian untuk melihat suatu kepastian di masa depan. Sekalipun keadaan atau situasi sulit seperti sekarang ini. Situasi sulit sekarang ini bukan membuat kita tidak ada harapan. Justru inilah kesempatan mempercayai Allah sepenuhnya.
Memang kalau dipikir-pikir sesuatu yang sulit. Seluruh bangsa tidak taat kepada Allah. Hanya dia sendiri, Elia merasa dia sendiri. Dan Ahab terus mencari dia untuk membunuh dia tapi tidak ketemu. Ada yang aneh di sini. Elia tahu jumlah Nabi Baal 450 orang. Nabi Asyera ada 400 orang. Ini apa? Arti dalam situasi terjepit, musuh merancangkan kejahatan, Allah memberi perlindungan, bahkan menelanjangi strategi-strategi daripada si musuh. Saudara-saudara, dalam situasi pandemik seperti sekarang ini, mari kita manfaatkan untuk memperbaiki diri dan keluarga kita masing-masing. Pulihkan semua hubungan kita dalam keluarga, terutama pemulihan hubungan pribadi kita dengan Allah. Kenapa? Supaya kita mampu melihat atau bahkan kita keluar dari masalah kita di masa lalu dan kita mampu untuk mencabut akar masalah itu dan selesaikan. Kemudian kita hadapi kenyataan hari ini dan optimis dengan kepastian akan masa depan. Kenapa? Karena secara eksternal situasi ini akan terus berubah. Tidak ada yang dapat memprediksikannya keadaan yang akan datang. Tetapi kita di dalam Allah punya suatu kepastian. Oleh sebab itu mari kita pikirkan sejenak. Saya membaca status teman saya yang dia share, yang mengatakan bahwa kebersihan bisa melawan corona. Tapi terbukti di beberapa negara maju yang punya kebersihan yang sangat tinggi saja terpapar corona. Bahkan mengatakan bahwa panas bisa membunuh corona. Tapi tidak, negara-negara di Timur Tengah mengalami terpapar corona. Bahkan banyak para medis, dokter terpapar corona. Apa karena APD-nya kurang bagus atau cara memakainya atau dalam melaksanakan protokolnya kurang sesuai? Tidak. Bahkan kita orang percaya, para hamba Tuhan juga sudah banyak yang meninggal karena corona ini. Artinya ini sesuatu yang di luar akal pikir, di luar teknologi, di luar ilmu pengetahuan. Karena memang hidup ini tidak selamanya harus sesuai dengan hal-hal itu. Kenapa? Karena kalau Allah telah berkehendak untuk terjadi hal ini di dunia hari ini, artinya Allah mau menyampaikan sesuatu kepada dunia. Bahwa manusia tanpa Allah itu sesuatu kesia-siaan. Untuk itu, dalam situasi ini, mari kita mempercayai Allah di dalam nama Yesus Kristus. Karena dialah yang mampu membuat kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Bahkan mampu menghadapi kenyataan hari ini. Dan punya kepastian akan masa depan. Dalam situasi sulit seperti ini. Yesus menjanjikan masa depan yang gemilang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba-Mu mendoakan seluruh jemaat-Mu di mana saja berada di rumah mereka masing-masing. Bahkan orang yang menonton video ini mengalami keberkatan Tuhan akan pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan akan terjadi pertobatan yang luar biasa di mana-mana. Dan banyak terjadi peristiwa pemulihan di dalam keluarga. Hati ayah-ayah kembali kepada anak-anaknya. Dan pemulihan yang luar biasa ya Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semua. Terutama dalam situasi sulit seperti ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengizinkan peristiwa ini
supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi kepada Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalami kemerdekaan yang sejati. Amin.